Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 132240007. Berikut adalah tugas mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman, yaitu pembuatan video populer dari saya dengan judul Real or Fake, marakah fenomena penyalahgunaan AI untuk generate foto yang cenderung kontroversial. Di sini saya akan membahas sedikit bagaimana cara kita sebenarnya bisa mendeteksinya dan pendekatan algoritma yang sudah kita pelajari di kelas PMP untuk mendeteksi AI ini sendiri. Konteks yang saya bahas adalah, pernah tidak teman-teman semua melihat foto di internet lalu langsung percaya pada foto tersebut tanpa benar-benar tahu konteksnya seperti apa? Dengan perkembangan artificial intelligence atau AI, siapapun sebenarnya bisa mengenerate image atau mengenerate gambar yang hyperrealistic, yang sangat mirip seperti jepretan foto lewat kamera yang high-end. Padahal orang itu atau kejadian di dalamnya itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi ini hanya skenario yang dibuat sesuai dengan promptingnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menebak sekiranya dari dua foto ini, foto manakah yang sebenarnya hasil jepretan nyata dan foto manakah yang sebenarnya buatan AI. Bisa dikomen dulu di bawah. Kita mulai pada cara AI itu sebenarnya mengenerate image-nya. Kita akan bahas teknologi yang digunakan oleh AI sendiri atau model yang digunakan oleh AI sendiri itu adalah Generative Adversarial Network atau GAN. Merupakan salah satu model AI yang mampu menghasilkan gambar baru dengan kualitas yang sangat realistis. GAN bekerja menggunakan generator dan diskriminator. Bayangkan ada dua AI yang di sini saling berkompetisi. AI pertama disebut generator. Tugasnya adalah untuk membuat gambar semirip mungkin dengan foto asli. Jadi generator ini memberikan sintesis atau memberikan dorongan pertama untuk muncul gambar dari data acak atau random noise pixel per pixel. Sedangkan ada tools AI lain yang namanya diskriminator. Diskriminator ini tugasnya justru menjadi juri dan mencoba menebak apakah gambar tersebut sebenarnya asli atau palsu. Jadi diskriminator ini yang akan pada akhirnya memberikan keputusan apakah gambar tersebut sudah bisa dijadikan output atau gambar tersebut masih terlihat AI generated atau pixel belum sempurna dan belum sesuai dengan konteks. Sebenarnya penggunaan AI untuk foto ini bukanlah satu hal yang signifikan pada awalnya. Namun sekarang ini fenomena yang kita soroti adalah sering sekali AI ini digunakan untuk mengenerate foto yang cenderung kontroversial dan tidak benar. 3 hal yang paling sering dilakukan oleh oknum-oknum tersebut setelah mereka mengenerate image dan membuat foto-foto yang salah adalah, yang pertama, memunculkan hoax untuk para pejabat. Umumnya hal ini terjadi di masa kampanye. Foto hoax pejabat publik yang viral di sosial media dan sangat mudah untuk menggerakkan massa. Yang kedua, catfishing, yaitu penipuan yang biasanya terjadi dalam konteks romance atau asmara dengan identitas pakai foto profil yang sudah disempurnakan oleh AI, seperti dihilangkan kerutannya, di rona bibirnya diberikan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penipuan korporat, di mana video deepfake CEO menipu karyawan transfer dana miliaran rupiah. Bahkan sekarang bukti transfer seringkali diedit untuk banyak modus penipuan. Dilansir dari Deepstrike, kasus deepfake terlacak dari 2023 sampai 2025 naik hingga 900%. Dari 500.000 kasus menjadi lebih dari 8 juta kasus. Nah, salah satu bahaya yang sangat terlihat sekarang ini dan contoh nyatanya adalah terjadi pada kasus Epstein File. Jadi ini salah satu contoh kontroversial. Pada tahun 2026, pemerintah Amerika Serikat merilis jutaan halaman dokumen penyelidikan terkait Jeffrey Epstein. Karena banyak nama tokoh yang disebut pada dokumen tersebut, masyarakat menjadi sangat penasaran. Di tengah situasi ini, banyak sekali foto-foto yang muncul di sosial media yang mengaku sebagai dokumentasi Epstein File. Nah, salah satunya memperlihatkan dua tokoh terkenal dunia, yaitu Stephen Hawking dan Bill Gates. Foto ini, Bill Gates seperti sedang menggendong Stephen Hawking dengan dress yang sebenarnya tidak masuk akal. Banyak orang yang sebenarnya langsung mempercayainya dan membagikannya. Namun setelah diperiksa oleh AFP Fact Check, gambar tersebut ternyata bukan berasal dari dokumen resmi sama sekali. Melalui analisa visual, reverse image search, dan AI detector, AFP menemukan bahwa gambar tersebut merupakan hasil AI. Bahkan pembuatnya sendiri mengaku membuat gambar itu menggunakan model AI Grok yang sedang ada di X dan hanya mengunggahnya ke komunitas AI. Orang lain kemudian mengambil gambar tersebut dan menyebarkannya seolah-olah merupakan bukti asli. Nah, berikut saya akan jelaskan pendekatan materi PMP yang sebenarnya relevan untuk kita bisa mendeteksi kesalahan atau bisa mendeteksi apakah foto yang kita lihat ini sebenarnya nyata atau tidak.
Algoritma yang akan saya jelaskan adalah hash. Hash merupakan teknik yang digunakan untuk memetakan data dengan ukuran berapapun menjadi sebuah nilai tetap menggunakan hash function. Nilai hasil pemetaan tersebut disebut dengan hash value dan hash code atau key yang berfungsi sebagai key unik dari salah satu data. Jadi mereka semua akan direpresentasikan oleh sebuah kode unik yang menjadi hash function. Kalau manusia sudah sulit membedakan foto asli dan palsu, bagaimana komputer melakukannya? Salah satu jawabannya adalah menggunakan algoritma hash ini. Saya akan menganalogikan hash atau key dari hash ini sebagai sebuah sidik jari digital. Setiap file memiliki sidik jari yang unik, layaknya manusia yang memiliki sidik jari yang pasti berbeda walaupun ada jutaan manusia. Misalnya sebuah foto diproses menggunakan algoritma SH256. Algoritma ini akan mengubah seluruh isi file menjadi deretan 64 karakter heksadeksimal. Contoh yang saya berikan di sini adalah pertama adalah kita beri format foto underscore asli. Dan kode yang dikeluarkan adalah seperti berikut. Namun ketika saya tambahkan satu saja variabel baru foto underscore asli underscore 1px, fotonya akan berubah sangat drastis dan sangat berbeda karena sebenarnya komputer tidak membaca konteks dari foto tersebut, namun yang mereka baca adalah pixelnya atau konfigurasi pixelnya seperti apa. Inilah sebabnya hash dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data. Misalnya sebuah kamera menghasilkan hash saat foto diambil, ketika foto diperiksa kembali, sistem cukup menghitung ulang hash tersebut. Jika hasilnya sama, berarti file belum pernah diubah. Jika berbeda, berarti file telah mengalami modifikasi. Namun, perlu diingat bahwa hash tidak secara langsung mengatakan apakah gambar tersebut sebenarnya nyata atau AI generated, tapi hash bisa dijadikan salah satu pendekatan untuk melihat apakah terjadi perubahan pada gambar tersebut, karena yang didetek di sini adalah bit datanya apakah masih spesifik, apakah bit datanya masih sama dengan file aslinya. Berikut adalah beberapa tools praktis yang saya rekomendasikan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, hash algoritma yang tadi itu tidak digunakan mentah begitu saja atau tidak digunakan dengan raw code, tapi sudah terintegrasi dengan beberapa bentuk model lainnya. Yang pertama adalah AI classifier, yaitu model AI yang dilatih untuk menggunakan jutaan gambar sehingga dapat memperkirakan apakah sebuah gambar tersebut kemungkinan dibuat oleh AI. Yang kedua adalah digital forensik atau forensik digital, yaitu analisis terhadap metadata, pola noise kamera, pencahayaan, hingga artefak yang sering muncul pada hasil AI. Jadi digital forensik ini lebih mempelajari perilaku yang muncul atau kebiasaan atau habit AI itu biasanya seperti apa, yang muncul seperti apa. Selain itu, kini yang berkembang adalah standar internasional bernama Content Credential atau WCPA standard. Teknologi ini bekerja seperti sertifikat digital. Jadi ketika sebuah foto diupload atau foto diambil menggunakan kamera yang mendukung WCPA, informasi mengenai asal-usul foto serta riwayat penyuntingannya ikut disimpan sehingga proses verifikasi menjadi lebih mudah. Nah, untuk beberapa social media seperti Instagram dan X, kini sudah melabeli otomatis konten-konten yang memang dibuat oleh AI atau AI generated. Dia mengikuti adopsi standar WCPA oleh OpenAI, Google, dan Adobe. Dari sisi regulasi, Indonesia sendiri sebenarnya belum punya undang-undang yang mengatur secara spesifik terhadap penggunaan AI, mengatur deepfake ataupun gambar hasil AI. Namun bukan berarti penyalahgunaannya bebas dilakukan. Salah satu pendekatan undang-undang yang saya ambil ialah apabila foto AI digunakan untuk menyebarkan berita bohong, melakukan penipuan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau menyebabkan kerugian bagi orang lain, pelakunya tetap dapat dijerat oleh menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, serta ketentuan pidana lain yang relevan bergantung dengan bentuk pelanggarannya. Jadi pendekatan yang saya ambil bukan spesifik ke AI-nya, karena memang Indonesia belum punya regulasi yang tepat atau regulasi yang spesifik, tapi pendekatan atas kerugian yang dialami oleh pihak korban nantinya. Sementara itu, Uni Eropa telah membuat EU AI Act yang mewajibkan transparansi terhadap konten yang dibuat menggunakan AI sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu gambar tersebut apakah benar terbuat dari kamera asli atau memang AI generated. Berikut saya berikan beberapa tips atau rekomendasi untuk mengecek keaslian foto dari gambar-gambar yang dibuat atau gambar-gambar yang kita lihat di social media. Machine learning adalah suatu teknologi yang harus kita pelajari dan kita ajari sehingga kita harus menjadi tuan dari teknologi itu sendiri. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penjelasan yang saya buat ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.